Kesempatan kedua. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 346-350 Chapter 346. I'll help you 346 Bab 346. Saya akan membantu Anda. Apa yang terjadi pada Yang Lu adalah kejadian biasa di industri ini. Sania Dingeli merasa bahwa dia masih bisa mentolerir penghinaan dan ketidakberdayaan dengan emosinya, tetapi Yang Lu adalah orang yang sombong. Dia takut dia tidak bisa menerimanya jika hal seperti ini terjadi padanya. Sania Dingeli bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana Yang Lu bisa bertahan di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Jika dia bekerja di perusahaan yang lebih baik, potensi Yang Lu pasti akan berkembang semaksimal mungkin. Memikirkan hal ini, Sania Dingeli berpikir sejenak dan berkata kepada Zara Xavier, "Bantu aku menghubungi Yang Lu, aku ingin bertemu dengannya." Zara Xavier memandang Sania Dingeli dengan heran. "Saudari Sania, apakah kamu akan menghiburnya?" Zara Xavier tahu bahwa Yang Lu dan Sania Dingeli memiliki beberapa konflik di masa lalu. Dia juga tahu bahwa Sania Dingeli tidak membenci Yang Lu. Namun, hubungan mereka tidak cukup baik untuk disebut teman. Sania Dingeli bukanlah tempatnya untuk menghibur Yang Lu. Dia bukan seseorang yang membutuhkan kenyamanan. Aku sedang mencarinya untuk hal lain. Beberapa hari kemudian, Sania Dingeli dan Zara Xavier naik pesawat ke kota tempat tinggal Yang Lu saat ini. Ketika mereka tiba di sebuah restoran sederhana, Sania Dingeli melihat Yang Lu duduk di meja makan, membuka-buka majalah mode. "Saudari Sania, kamu bisa ngobrol dulu. Aku akan menunggumu di lobi." Zara Xavier mengambil tas Sania Dingeli dan mantel yang dilepasnya. Sania Dingeli berjalan ke arah Yang Lu dan duduk perlahan. Dia melepas kacamata hitamnya dan memberinya senyuman normal. "Lama tak jumpa." Yang Lu menutup majalah itu dan mengangkat kepalanya. Meski riasannya masih sempurna hari ini, Sania Dingeli sepertinya bisa melihat kelelahan di kedalaman matanya melalui mata abu-abu terangnya. "Memang sudah lama sekali. Jika Anda tidak mengajukan permintaan, kita tidak perlu bertemu. Nona Ding adalah mentor variety show yang populer sekarang. Saya tidak berani mengklaim hubungan dengannya." Yang Lu melengkungkan bibir merahnya dan menatap Sania Dingeli dengan senyuman dingin. Sania Dingeli tahu itu gaya bicara Yang Lu, jadi dia tidak membantahnya. Dia memesan 2 cangkir teh bunga dan sepertinya dia siap untuk mengobrol baik dengan Yang Lu. "Aku tidak suka teh bunga." Yang Lu mengerutkan kening. "Kamu bisa mencobanya. Teh bunga di toko ini berbeda dengan yang di luar. Ini menenangkan hati dan menurunkan panas." Kalimat terakhir Sania Dingeli jelas membuat Yang Lu memikirkan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba menegang. "Apakah kamu datang ke sini hari ini untuk mengejekku?" Yang Lu mencibir dan bersandar di sandaran sofa dengan acuh tak acuh. "Itu benar. Saya yakin hal kecil ini sudah menyebar. Wajar jika orang menertawakan saya setelah makan malam. Kamu harus tahu bahwa aku bukan orang seperti itu. Kalau tidak, kamu tidak akan setuju untuk bertemu denganku hari ini." Sania Dingeli seperti bola kapas dengan temperamen yang baik. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh sifat buruk Yang Lu. Yang Lu seperti petinju tanpa lawan. Dia tidak punya apa-apa untuk melampiaskan amarahnya, dan dia sangat tertekan. "Jangan terlalu sombong. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu memiliki citra yang baik di hatiku? Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri." Yang Lu mendengus. Pelayan menyajikan 2 cangkir teh porselen putih yang indah. Sania Dingeli menyesapnya dan berkata perlahan, "Aku tidak akan bertele-tele denganmu. Saya tahu Anda berada dalam situasi yang sulit. Saya punya cara untuk membantu Anda keluar dari situ." Yang Lu tidak terlihat terkejut, tapi sorot matanya berubah beberapa kali. Setelah beberapa detik terdiam, dia memandang Sania Dingeli dengan jijik. "Apa yang bisa kau lakukan? Mengapa kamu membantuku? Jangan bilang kamu sedang melakukan amal. Ada jalan, tapi bukan aku yang akan membantumu. Saya dapat memberi Anda beberapa petunjuk, tetapi sisanya harus Anda lakukan sendiri." "Adapun mengapa aku membantumu," Sania Dingeli mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Yang Lu. Yang Lu mengambil kartu nama itu. Times Studio, dicetak di atasnya dengan logo dan karakter kursif. Di bawahnya ada nama dan posisi Sania Dingeli. Yang Lu tertegun selama 2 detik, dan wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sania Dingeli.
Kamu, ya, saya adalah pendiri dan bos Times Studio. Saya ingin mengundang Anda ke studio kami. Sania Dingeli berkata dengan tenang. Yang Lu membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Dia meletakkan kartu nama itu di atas meja, tetapi dia tidak menyimpannya atau mengembalikannya ke Sania Dingeli. Kalau begitu aku harus memanggilmu Bos Ding. Studiomu belum lama berdirikan. Saya belum banyak mendengar tentang hal itu di industri. Karena Anda di sini, saya akan lebih berterus terang. Apakah Anda di sini untuk memungut sampah atau berburu? Bab 347. Kurasa kamu tidak membawa payung. Jika yang pertama, itu membuktikan bahwa Sania Dingeli hanya ingin membawa Yang Lu menjauh dari kesulitannya saat ini. Dia takut perlakuan yang diberikan padanya tidak akan terlalu baik. Jika yang terakhir adalah yang terakhir, percakapan berikut perlu dilanjutkan. Yang Lu adalah orang yang bermartabat. Dia bisa menerima ejekan Sania Dingeli, tapi dia tidak bisa menerima amal Sania Dingeli. Saya di sini untuk berinvestasi. Sania Dingeli tersenyum dan tidak punya niat untuk menjelaskan. Yang Lu sepertinya mengerti maksud Sania Dingeli. Matanya menjadi rumit dan berkonflik lagi. Dia melihat kartu nama di atas meja. Setelah sekian lama, nada suaranya menjadi rileks. Dia tidak menjawab Sania Dingeli secara langsung tetapi bertanya, kamu bilang kamu punya cara untuk membantuku. Beritahu aku dulu. Mendengar kata-kata Yang Lu, Sania Dingeli tahu bahwa Times Studio mungkin telah memindahkannya pada awalnya. Sania Dingeli berpikir akan membutuhkan waktu bagi Yang Lu untuk melepaskan kewaspadaan dan keraguannya. Namun, setelah bertemu Yang Lu, meski sikap Yang Lu tidak terlalu hangat, percakapan keduanya berjalan dengan sangat lancar. Yang Lu sepertinya tidak meragukan sikap Sania Dingeli. Dia juga tidak mengajukan pertanyaan apapun untuk menguji apakah Sania Dingeli sedang melakukan suatu tindakan. Apakah dia begitu percaya padanya? Sania Dingeli tidak menganggap Yang Lu adalah gadis lugu yang tidak waspada. Dia juga tidak tahu bahwa dia memiliki kualitas kepemimpinan yang dimiliki orang misterius X yang membuat orang-orang mengikutinya tanpa ragu-ragu. Mungkin seperti bagaimana dia mengakui Yang Lu sebagai pribadi, pihak lain juga percaya pada karakternya. Tentu saja ada jalan, tetapi Anda harus berusaha lebih keras. Dan hasilnya tidak pasti, kata Sania Dingeli. Ada risikonya. Tidak apa-apa, selama masih ada harapan. Yang Lu tidak terlihat putus asa, tetapi nyala api abadi berkobar di matanya. Sania Dingeli berpikir mungkin situasi Yang Lu tahun ini lebih buruk dari yang dia bayangkan. Setelah mengobrol dengan Yang Lu sekitar 10 menit, Sania Dingeli berdiri. Kembali dan pikirkanlah. Beritahu saya jika Anda sudah mengambil keputusan. Aku berangkat dulu. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya. Saat Sania Dingeli pergi, Yang Lu mengambil kartu nama di atas meja dan menyentuh kata-kata yang diberi stempel emas. Kemudian, dia meletakkan kartu nama itu di tengah tasnya. Sania Dingeli kembali ke film park. Saat dia mendaftarkan informasinya di pintu masuk, dia melihat seorang pria jangkung berdiri di bawah pohon yang tidak mencolok tidak jauh dari sana. Tempat itu memang tidak mencolok pada awalnya, tetapi setelah pria itu berdiri di sana, dia menjadi sangat mencolok. Sania Dingeli mendongak dan memperhatikannya. Sania Dingeli berjalan menuju pihak lain. Mengapa kamu di sini? Seperti yang diharapkan dari orang misterius X, dia masuk melalui pintu belakang Presiden Yin. Dia mengenakan seragamnya dan berlari keluar, tidak ada fotografer yang berani mengikutinya. Dia berada di taman film yang luas ini, dan dia sesantai di taman rumahnya sendiri. Prakiraan cuaca menyebutkan akan turun hujan pada sore hari. Sepertinya kamu tidak membawa payung. Orang misterius X mengangkat tangan kirinya, dan Sania Dingeli melihat dia memegang payung abu-abu tua. Sania Dingeli terdiam selama 2 detik. Mengapa dia merasa nada suara pria misterius itu membuat mereka berdua seolah-olah berada dalam hubungan yang sangat dekat. Dia tidak hanya memperhatikan gerakannya, tetapi dia juga memperhatikan apakah dia kehujanan. Dia bahkan meluangkan waktu untuk menjemputnya di pintu. Silakan. Mereka bahkan bukan teman saat ini. Dia begitu baik padanya sehingga dia bahkan curiga dia akan membawa karung goni dan menjualnya di malam hari. Sania Dingeli menatap ke langit. Saat itu mendung dan sepertinya tidak akan turun hujan. Sania Dingeli curiga misterius X membuat alasan ketika dia mengatakan akan turun hujan di sore hari. Mari kita bicara sambil berjalan, kata Sania Dingeli. Jika hujan turun, Sania Dingeli bisa saja meminta tim program mengirimkan mobil untuk menjemputnya.
Namun, dengan adanya orang misterius X di sini, dia hanya bisa memilih cara yang paling sederhana. Untungnya, tidak ada paparazi yang mengambil foto di film park, dan kontrolnya sangat ketat. Mereka tidak akan menyebarkannya keluar jika seseorang menemukannya berjalan bersama anggota tim. Keduanya berjalan menyusuri jalan setapak di tepi danau buatan dalam film park. Apakah kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan? Henry Sword bertanya dengan wajar. Nada suaranya begitu santai seolah-olah mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Di bawah bimbingan Henry Sword, suasana yang agak canggung di Sania Dingley menjadi sedikit lebih nyaman dan santai. Keduanya berjalan menyusuri pantai dan melihat alang-alang berbulu bergoyang tertiup angin di samping danau buatan. Permukaan danau sangat bersih, dan beberapa angsa cantik sedang berenang di sekitarnya. Anginnya memang agak dingin, namun terasa sangat nyaman saat menerpa wajah mereka. Tidak, aku pergi menemui, dia bahkan bukan seorang teman. Sania Dingley tidak ingin mengungkapkan identitas Yang Lu, jadi dia mengatakan itu. Sania Dingley punya firasat bahwa dia mungkin akan berteman dengan Yang Lu, jadi dia mengatakan ini kepada Henry Sword atas kemauannya sendiri. Bab 348. Siaran langsung. Ini aneh. Sania Dingley dan Yang Lu baru bertemu beberapa kali, tetapi mereka sepertinya saling mengenal dengan baik. Sania Dingley dan Tirsha Chen bertemu satu sama lain setiap hari, dan Tirsha Chen masih percaya bahwa dia adalah wanita yang munafik dan menjijikkan. Oh, begitu, nada suara Henry Sword sangat tenang, namun beberapa pemikiran melintas di benaknya. Masih bukan teman. Itu berarti mereka ingin berkembang menjadi teman, bukan? Apakah pihak lain itu laki-laki atau perempuan? Sania Dingley sepertinya tidak punya jadwal kerja akhir-akhir ini, jadi siapa sebenarnya yang dia temui? Henry Sword tidak ingin mengganggu kebebasan Sania Dingley, jadi dia tahu bahwa ketika Sania Dingley meninggalkan film park, dia tidak mengirim siapapun untuk mengikutinya. Dia menghormati kebebasannya, tetapi itu tidak berarti dia tidak memiliki keraguan dan kekhawatiran. Namun, Henry Sword tidak mengungkapkan kekhawatiran dan keraguannya. Dia hanya mengangguk sedikit sebagai jawaban, seolah dia tidak penasaran dengan masalah ini. Sania Dingley mengingat kejadian berita di mana Tirsha Chen dengan jahat memberikan ratingnya. Dia menoleh ke Henry Sword. Kaulah yang berada di balik insiden Tirsha Chen, bukan? Henry Sword mengungkapkan senyuman dingin. Hari ini, para pejabat akan merilis postingan di Weibo yang mengakui penilaian jahat tersebut. Ketika akun resmi Weibo mengakuinya, Tirsha Chen benar-benar kehilangan alasan untuk membantah dan hanya menyadari bahwa dia telah memberi tanda dengan niat jahat. Tidak peduli bagaimana masalah ini berakhir, itu akan menjadi noda hitam dalam karir Tirsha Chen. Akan sulit bagi Tirsha Chen untuk berpartisipasi dalam variety show lainnya di masa depan. Meskipun masalah ini tidak akan memaksa Tirsha Chen ke dalam situasi putus asa, hal ini tetap akan sangat merusak vitalitasnya. Saya sudah memberinya pelajaran. Kamu, Sania Dingley tidak menyangka Henry Sword akan menyeret grup festival ke dalam masalah ini. Jika juri memberikan nilai yang tidak adil, penonton juga akan mendapat kesan yang salah terhadap acara tersebut. Saya tidak mengada-ada, saya hanya mengatakan yang sebenarnya kepada penonton. Anda tidak perlu khawatir Hudson Yin akan merasa tidak nyaman. Dia tidak menyukai banyak tindakan Tirsha Chen. Mengenai dampak insiden Tirsha Chen di acara tersebut, Henry Sword merasa tidak ada variety show yang sempurna di dunia. Di mana ada orang, di situ pasti ada berbagai macam skema dan intrik. Karena slogan, Kamp Penciptaan Idola, memang benar, sebaiknya dilaksanakan sampai akhir. Ketika dia mendengar kata-kata Henry Sword, Sania Dingley tidak lagi merasa berkonflik. Dia berpikir sejenak dan berkata kepada Henry Sword, terima kasih. Angin sepertinya semakin kencang. Henry Sword memandang Sania Dingley, dan angin meniup rambut panjangnya. Dari sudut pandangnya, dia bisa melihat profil sampingnya yang tenang dan indah serta sedikit riak di permukaan danau. Ngomong-ngomong, aku pergi mencari Tirsha Chen. Dia memberitahuku bahwa ada orang lain di balik ini. Sania Dingley teringat apa yang dikatakan Tirsha Chen padanya. Henry Sword telah membantu Sania Dingley, dan dia semakin percaya padanya, jadi dia berbagi informasi yang dia peroleh dengannya. Siapa itu? Henry Sword mengerutkan kening dan bertanya. Saya pikir dia dipanggil Nyonya Lin, tapi saya tidak kenal orang ini. Saya tidak mengerti mengapa Nyonya Lin ini mengincar saya. Sania Dingley bingung. Setelah kelahirannya kembali,
dia tidak mengenal siapapun yang bermarga Lin, dan dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Dia tidak mengerti mengapa dia memasang jebakan untuk menghancurkannya. Nyonya Lin. Mendengar nama ini, seseorang muncul di benak Henry Sword. Dia ingat istri kepala klan Lin bernama Nyonya Lin, tetapi Sania Dingli adalah seorang selebriti. Bagaimana dia bisa ada hubungannya dengan Nyonya Lin? Untuk saat ini, Henry Sword tidak memiliki petunjuk apapun, jadi dia menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Malam itu, Idol Creation Camp secara resmi merilis postingan di Weibo yang mengakui keaslian insiden penilaian jahat para mentor. Usai meminta maaf kepada penonton, mereka menyatakan akan aktif menerima pengawasan dari netizen ke depannya dan membuka kotak surat grup festival. Selain itu, grup festival juga mengumumkan bahwa mereka akan mengubah semua program mendatang menjadi siaran langsung. Siaran langsung akan dimulai dari penampilan publik pertama untuk memastikan keaslian mutlak dari program tersebut. Berhari-hari netizen telah membuat keributan di akun resmi Weibo, meminta penjelasan. Kini setelah mendapat tanggapan resmi, emosi netizen sudah sangat tenang. Seseorang menyatakan bahwa tim produksi telah mengubah acara tersebut menjadi siaran langsung karena penilaian jahat Tirsha Chen. Sikap mereka dalam mengakui kesalahan sangat bagus. Awalnya saya berencana untuk menyerah pada acara ini, tetapi melihat ketulusan tim produksi, saya akan terus menontonnya. Beberapa orang mulai mengejek Tirsha Chen, mengapa penggemar Tirsha Chen tidak keluar sekarang dan mengatakan bahwa seluruh dunia menjebak Tirsha Chen-mu. Hal-hal menjijikkan yang dia lakukan terungkap, namun Anda mengatakan bahwa orang lain telah menganiaya Anda. Kamu bertingkah seperti kelinci putih kecil, tapi kamu adalah teratai berhati hitam. Bab 349. Mundur dari kompetisi. Sebagian besar penggemar Tirsha Chen tidak berani berdebat dan tetap diam. Hanya sekelompok kecil penggemar gila yang masih mempercayai Tirsha Chen. Mereka mengatakan bahwa grup festival telah memutuskan untuk mengorbankan Tirsha Chen demi reputasi mereka dan itu adalah tindakan yang sangat tidak tahu malu. Sania Dingli tidak terlalu memperhatikan badai di internet. Pertunjukan panggung publik pertama dari grup festival akan segera hadir, dan dia sedang mengevaluasi kemajuan latihan para siswa. Karena identitas unik Misterius X, timnya berlatih di tempat tertentu yang diatur oleh grup festival. Bahkan Sania Dingli tidak tahu bagaimana kinerja mereka. Saat Sania Dingli mengkhawatirkan tim misterius orang Misterius X, dia melihat Hudson Yin mencari sutradara efek panggung untuk mendiskusikan tata letak siaran langsung. Setelah mereka selesai berdiskusi, Sania Dingli berjalan mendekat dan menyapa Hudson Yin. Sanshan, aku minta maaf. Kami tidak menyadari adanya masalah dengan skor terakhir kali, jadi skor keseluruhan tim Anda agak rendah. Hudson Yin menggaruk kepalanya, merasa sedikit malu. Sania Dingli tertawa. Tidak apa-apa. Keadilan yang datang terlambat masih adil. Ini bukan salahmu. Saya juga telah berbicara dengan peserta pelatihan di tim saya. Mereka juga menyatakan bahwa mereka memahami grup festival. Meskipun peserta pelatihan tim Sania Dingli tidak mengeluh tentang grup festival, mereka memiliki kesan buruk terhadap Tirsha Chen. Dalam beberapa hari terakhir, mereka tidak bersedia bekerja sama dengan Tirsha Chen saat merekam interaksi antara instruktur dan peserta pelatihan. Sanshan, kamu sangat murah hati. Saya harap seseorang dapat belajar dari Anda dan berhenti memberi saya wajah seperti itu sepanjang hari. Hudson Yin memikirkan orang tertentu dan menunjukkan ekspresi menghina. Dia kemudian berkata kepada Sania Dingli, tapi mulai sekarang akan ada siaran langsung. Ini pertama kalinya kamu berpartisipasi dalam variety show, jadi aku tidak yakin apakah kamu bisa beradaptasi. Hudson Yin telah merencanakan untuk menayangkan variety show ini secara langsung sejak awal, tetapi anggota teknis dan direktur perencanaan tim festival menolak idenya dan mengatakan kepadanya bahwa itu terlalu berisiko. Di bawah bujukan orang-orang ini, Hudson Yin juga kehilangan keberanian untuk melakukan variety show langsung dan harus mengubah programnya menjadi siaran rekaman. Insiden penilaian jahat sekali lagi memicu gagasan untuk membuat siaran langsung menjadi lebih efektif. Dia mengadakan 4 pertemuan dengan anggota grup festival dan akhirnya membuat semua orang setuju untuk membuat streaming langsung lebih efektif. Hudson Yin sangat bersemangat saat ini. Pertunjukan bakatnya ini akan menjadi variety show live pertama di negara ini. Jika berhasil, dia akan menjadi orang yang akan menciptakan era baru dalam sejarah variety entertainment. Sania Dingli tidak memperhatikan tatapan tajam Hudson Yin. Dia bertanya, bagaimana persiapan untuk orang Misterius X? Tidak masalah.
Hudson Yin menggelengkan kepalanya dengan bingung. Saya juga tidak tahu. Dia merahasiakannya dariku. Saya tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Mendengar perkataan Hudson Yin, Sania Dingeli menjadi semakin gugup. Lagu Mysterious X tidak cocok untuk penampilan publik pertama, dan dia sepertinya tidak memiliki pengalaman tampil grup. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di lokasi syuting? Mengapa? Apakah kamu mengkhawatirkan dia? Hudson Yin mengedipkan matanya 2 kali dan menunjukkan senyuman penuh arti. Dia peserta pelatihan timku. Bukankah aku harus mengkhawatirkannya? Kata Sania Dingeli. Hudson Yin melihat bahwa ekspresi serius Sania Dingeli tidak tampak palsu, dan dia tiba-tiba berkata dengan sombong, sepertinya Sania Dingeli tidak terlalu peduli dengan Henry Sword. Disebut apa ini? Cinta bertepuk sebelah tangan dari seorang CEO yang sedingin es. Hahaha, aku tidak menyangka si brengsek Henry Sword itu akan mengalami hari seperti itu. Apa yang Anda tertawakan? Sania Dingeli memandang Hudson Yin dengan bingung. Hudson Yin segera menjadi parah lagi. Tidak ada apa-apa. Sanshan, kamu benar. Hudson Yin dan Sania Dingeli mengobrol sebentar, tetapi dia pergi dengan tergesa-gesa karena masih ada yang harus dilakukan. Begitu Hudson Yin pergi, Sania Dingeli berbalik dan melihat seseorang di pintu yang diam-diam melihat ke dalam. Sania Dingeli mengerutkan alisnya dan berjalan ke sisi Wen Xiu. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Wen Xiu mengangkat kepalanya dan memandang Sania Dingeli. Matanya basah, dan sulit untuk mengetahui apakah dia akan menangis atau sudah menangis. Sania Dingeli melompat kaget. Apa yang dilakukan orang ini kali ini? Suara Wen Xiu terdengar serak dan rendah ketika dia berkata, Instruktur Dingeli, saya ingin mundur dari kompetisi. Pikiran Sania Dingeli dipenuhi tanda tanya. Menurutnya, orang yang paling ingin memenangkan kejuaraan di seluruh tim adalah Wen Xiu. Pada akhirnya, orang ini mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mundur dari kompetisi. Mengapa? Ayah saya sakit. Kondisinya parah. Dokter mengatakan kemungkinan besar itu. Suara Wen Xiu tercekat oleh isak tangis seolah-olah dia terlalu sedih untuk melanjutkan. Mendengar ini, Sania Dingeli terdiam. Bab 350. Penipu. Semakin banyak Wen Xiu berbicara, dia menjadi semakin sedih. Wajahnya yang biasanya cerah dan energi tampak diselimuti lapisan kabut, namun matanya menunjukkan jejak tekad yang kuat dalam kerapuhannya. Perasaan kontradiktif ini justru membuat orang ingin melindunginya. Tatapan Sania Dingeli beralih ke tempat yang tidak terlalu jauh. Benar saja, ada seorang fotografer yang mengambil foto. Meskipun dia tidak mencatat kata-kata Wen Xiu, dia merekam ekspresi Wen Xiu. Wen Xiu mengendalikan ekspresinya sambil diam-diam mengamati. Wen Xiu telah menggunakan taktik berpura-pura menjadi menyedihkan berkali-kali. Fakta membuktikan bahwa perempuan adalah makhluk yang berhati lembut. Beberapa wanita mungkin tidak langsung mengembangkan cinta yang kuat padanya, tapi selama mereka melihat sisi rapuh dan menyedihkannya, mereka akan terinspirasi untuk bersimpati padanya. Setelah mengira dia adalah pria yang lemah dan menyedihkan, para wanita akan menurunkan kewaspadaan mereka terhadapnya, dan simpati mereka akan dengan cepat berubah menjadi kesan yang baik antara pria dan wanita. Wen Xiu menggunakan cara ini untuk mengelabui banyak wanita agar mencintainya. Setelah menyadari bahwa Sania Dingeli bukanlah wanita yang mudah tergerak, Wen Xiu memikirkan trik menyedihkan ini. Namun, Sania Dingeli sangat paham dengan pemikiran Wen Xiu. Karena kelemahan dan rasa kasihan Wen Xiu yang pura-pura telah menggugah simpatinya di kehidupan masa lalunya, dia tidak bisa menolak permintaannya. Seperti mangsa yang jatuh ke dalam jaring laba-laba, Sania Dingeli telah jatuh jauh ke dalam perangkap kebohongan Wen Xiu, kemudian, dia dimanfaatkan oleh Wen Xiu hingga saat-saat terakhir hidupnya. Melihat Wen Xiu terus menggunakan kemampuan aktingnya yang buruk untuk berbohong di hadapannya dalam kehidupan ini, hati Sania Dingeli mati rasa, tetapi ada juga sedikit kemarahan. Dia awalnya berpikir jika Wen Xiu tidak memperlakukannya dengan cara yang menjijikkan dalam hidup ini, atau jika dia memilih untuk menyerah setelah melihat sikap dinginnya, dia mungkin tidak akan terus menimbulkan masalah bagi Wen Xiu. Namun, dia meremehkan keserakahan Wen Xiu. Meskipun dia sudah dengan jelas mengungkapkan sikapnya, Wen Xiu masih memikirkan berbagai cara untuk menjebaknya. Sania Dingeli menyadari bahwa apakah itu kehidupan masa lalunya atau kehidupan ini, Wen Xiu benar-benar pembohong. Hal ini tidak akan berubah bahkan dengan kelahiran kembali Sania Dingeli. Jika ada wanita lain yang berada di posisi Sania Dingeli hari ini, Wen Xiu akan melakukan hal yang sama.
Dia akan menipu perasaannya yang sebenarnya dan memanfaatkannya untuk membuka jalan bagi masa depannya. Kedalaman mata Sania Dingley semakin dingin. Namun, dia hanya berkata dengan heran, "Oh, saya sedih mendengar berita ini, tapi saya tidak bisa memutuskan masalah ini. Saya akan mendiskusikannya dengan grup festival." Tidak ada yang salah dengan jawaban Sania Dingley, tetapi Wen Xiu dapat melihat bahwa mata Sania Dingley tidak menunjukkan simpati atau perhatian sedikit pun. Wen Xiu mengepalkan tangannya dan berpikir dengan kesal, mungkinkah hati wanita ini terbuat dari batu? Menurut analisisnya terhadap pengalaman pribadi Sania Dingley seharusnya adalah wanita yang mudah ditipu. Dia kekurangan cinta dan teman serta memiliki terlalu banyak kelemahan emosional. Namun, setelah berinteraksi dengan Sania Dingley beberapa saat, Wen Xiu menyadari bahwa sekeras apapun dia berusaha, sikap Sania Dingley terhadapnya sepertinya tidak pernah berubah. Bahkan ketika dia kadang-kadang tersenyum padanya, tidak ada kehangatan dalam senyumannya. Dia bisa merasakan bahwa jarak antara hati mereka tidak pernah tertutup. "Baik, Nona Ding, saya mengerti. Maaf sudah mengganggumu. Saya akan kembali berlatih. Saya harap Anda dapat merahasiakan ini untuk saya. Saya tidak ingin mempengaruhi mentalitas rekan satu tim saya." Saat dia berbicara, Wen Xiu memperlihatkan senyuman lelah dan mengedipkan matanya seolah berusaha menahan air matanya. Bahkan jika Sania Dingley tidak tergerak olehnya, masih ada adegan yang harus diambil nanti. Layak untuk mengelabui beberapa penonton lagi. Setelah Wen Xiu pergi, ketua tim kru film berlari dan bertanya kepada Sania Dingley apa yang baru saja dikatakan Wen Xiu kepadanya. Kondisi Wen Xiu belum membaik sejak kemarin. Sepertinya dia mendapat pukulan. Ia bahkan melakukan beberapa kesalahan saat menari. Jika ini terus berlanjut, itu akan mempengaruhi penampilannya di atas panggung, kata ketua tim fotografi dengan cemas. Mendengar hal tersebut, Sania Dingley merasa sangat ironis. Apakah dia sudah mulai meletakkan fondasinya? Dalam beberapa hari berikutnya, Wen Xiu berlatih seperti biasa. Selama periode ini, dia mempertahankan kondisi kesakitannya karena menderita pukulan telak. Bahkan Sania Dingley pun merasa bosan padanya. Sania Dingley berfantasi tentang pengunduran diri Wen Xiu dari kompetisi. Dia tidak ingin melihat mantan pacar yang munafik ini lagi.